Dengan penuh ucapan syukur kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk penjagaan pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada pagi hari ini kami dapat datang menghampiri Engkau dengan memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman seperti flyer yang sudah dibagikan. Saya beri judul pentingnya membaca firman. Untuk itu mari kita membuka ayat intinya di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanan 14 ayat yang ke-26 dari Indonesian Literal Translation katakan, namun penghibur, yakni Ruach HaKodes, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, di sini kita melihat bagaimana peran Ruach HaKodes. Peran Ruach HaKodes di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia kalau kita membaca kitab suci. Lalu di mana identifikasinya kalau Ruach HaKodes itu memberikan sesuatu, berbicara kepada kita melalui suaranya. Di sana dikatakan dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu. Saya garis bawahi kata-kata mengingatkan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan itu artinya ada yang diingat. Oleh karena itulah maka bagaimana kita mengingat, tentu saja ada sesuatu isi di dalam pikiran kita. Membaca firman Tuhan memang tidak sama dengan membaca majalah, membaca novel, membaca koran, atau membaca komik, atau bacaan-bacaan lain, termasuk yang menggunakan teori membaca cepat. Saya pernah diajar untuk mendapatkan bagaimana cara membaca cepat, sehingga kita bisa memahami tetapi cepat membaca. Membaca kitab suci itu tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Awalnya membaca kitab suci itu memang membosankan. Apalagi kalau sudah sampai kepada kitab Tawarikh yang isinya hanya nama-nama saja, ya. Apa sih arti pentingnya nama-nama saja itu? Saudara, saya tanya, ada kitab Tawarikh, apa sih arti Tawarikh itu? Ada yang bisa jawab? Tawarikh adalah sebuah catatan sejarah di mana peristiwa diurutkan menurut kronologi tahun per tahun. Meskipun istilah tersebut juga dipakai untuk catatan sejarah manapun. Karena itulah pantas kalau kita membaca kitab Tawarikh isinya hanya nama-nama.
Saudara pikir ketika membaca nama-nama, saudara berpikir, nama saja kok diurut-urutkan dan tidak ada artinya. Tetapi kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, satu ayat Adam, Set, Enos itu saja bisa dijadikan bahan firman yang luar biasa. Artinya sangat penting, walaupun sebuah nama. Ini mengandung makna juga bahwa nama saudara, siapapun namanya, apapun motivasi pembuatan nama tersebut, tetap itu penting di hadapan Tuhan. Artinya saudara adalah orang yang sangat penting di hadapan Tuhan. Bahkan kitab suci katakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Karena itu ketika kemarin saya siaran radio, ada yang tanya tentang masalah baptis pembaruan. Karena ada yang mengatakan sudah dibaptis satu kali, tidak boleh dibaptis yang kedua kali. Saya katakan kalau baptisannya sudah benar, memang tidak perlu baptis dua kali. Tetapi kalau baptisnya itu masih dengan nama yang salah, perlu baptis pembaruan. Walaupun sudah dibaptis, saya dibaptis yang kedua kali dengan nama yang benar. Bahkan ada yang 3-4 kali, termasuk baptisan yang dilakukan dengan menggunakan doktrin gereja yang tidak ada di dalam kitab suci. Percik misalkan, atau pengibaran bendera misalkan, itu semua tidak ada di dalam firman. Kemudian orang itu tanya, kenapa kok pendeta mengatakan tidak boleh baptis yang kedua kali? Sebetulnya itu adalah trik pendeta, karena kalau saudara dibaptis di tempat ini, berarti saudara jemaat di tempat ini. Kira-kira begitu. Tetapi saya tidak berpikir seperti itu. Karena itu saya katakan bahwa saya tidak punya jemaat. Nah ini yang ada di depan saya bagaimana? Saudara bukan milik saya. Saudara adalah milik Bapa Yahweh, biji mata Elohim. Kalau beribadah di tempat ini adalah karena Tuhan percayakan untuk saya menggembalakan, membimbing, mengajar supaya saudara hidupnya sesuai dengan kebenaran firman. Kemarin Pak Simeon sudah menyampaikan tentang esensi kehidupan. Apa sih sebetulnya esensi kehidupan kita? Kenapa kita hidup di bumi ini? Dan kenapa kok saya tinggal di Ambarawa? Itu semua mengandung makna yang luar biasa. Artinya Tuhan menyiapkan saudara untuk menjadi berkat di tempat di mana saudara tinggal. Jadi ketika ada orang-orang tertentu yang membuli kita, jangan kita lemah, tetapi justru sebaliknya kita buktikan bahwa kita menjadi berkat bagi mereka. Kalau bicara soal membuli, apakah saya tidak dibuli? Seluruh Ambarawa seolah-olah membuli saya. Tapi saya tidak pusing, yang saya pusingkan adalah saya harus menjadi berkat di lingkungan tempat di mana Tuhan percayakan. Kalau di Ambarawa, ya di kota Ambarawa. Dan bahkan saya tidak mau di kota Ambarawa saja. Makanya saya menggunakan multimedia supaya bisa menjadi berkat di berbagai kota, pulau, dan bahkan benua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca kitab suci itu penting sekali. Nah, apa sih pentingnya membaca kitab suci? Yang pertama adalah mengingatkan. Tadi dikatakan ayatnya, namun penghibur yaitu Ruach HaKodes yang akan Bapa utus dalam namaku. Waktu itu akan Bapa utus. Tetapi sekarang Ruach HaKodes sudah ada di tengah-tengah kita. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saya garis bawahi kata mengingatkan, artinya ada sesuatu yang diingat. Tentu ada materinya. Yang diingat adalah apa yang dikatakan Tuhan melalui pembacaan firman, atau bagus juga menghafal ayat-ayat firman. Enggak usah semua, saudara-saudara. Saya pernah diajar bagaimana cara menghafal
kalimat. Pertama ditulis semua ayatnya, misalkan saya ambil contoh Yohanes 14 ayat 26, itu ayat cukup panjang. Dikatakan, namun penghibur yakni Ruach HaKodes yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Cukup panjang, saudara-saudara. Lalu bagaimana cara mengingatkan? Itu ayatnya ditulis lengkap dulu. Kemudian saudara hapus satu persatu, tetapi huruf depannya jangan dihapus. Misalkan namun penghibur, amun enghibur, jadi tinggal NP. Tetapi saudara baca lagi dari depan sampai terakhir. Namun tinggal N saja, kemudian P saja, tetap dibaca namun penghibur, kemudian dibaca lagi, dihilangin lagi sedikit demi sedikit, nanti tinggal huruf depannya semua. Nah setelah tinggal huruf depannya semua, huruf depan itu mulai dikurangi satu persatu. Paham saudara-saudara? Itu cara menghafalkan kalimat. Tetapi ada yang menggunakan rekaman. Jadi direkam suaranya, kemudian didengar, diulang lagi. Tetapi menurut saya lebih mudah yang menggunakan teori tadi. Dihilangkan satu persatu, tetapi huruf depannya jangan dihilangkan dulu. Setelah itu baru huruf depannya dihilangkan satu persatu, maka saudara akan mudah untuk menghafal. Itu teknik yang ada di dalam pikiran saya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dulu waktu saya masih diajar untuk menuju anak sekolah minggu, saya juga diajar untuk menghafal ayat-ayat. Itu ternyata penting saudara-saudara. Di dalam kitab 1 Kepa atau 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, jika seseorang berbicara bagaikan firman Elohim, jika seseorang melayani bagaikan keluar dari kekuatan yang Elohim sediakan, supaya dalam segala hal Elohim dapat dipermuliakan melalui Yeshua HaMashiach, bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau saudara menghafal ayat, ketika saudara berfirman menyampaikan kalimat, kalimatnya itu secara otomatis akan bisa mirip dengan firman yang saudara hafalkan. Karena isi otak saudara itu hafalan ayat. Beda kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang suka misuh. Misuh itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngumpat, ya. Jancok. Sama matanya mendelik begitu ya. Itu nanti terekod di dalam pikiran saudara dan saudara sedikit-sedikit joncak jancok begitu saudara-saudara. Karena ini sebetulnya kan kata-kata kasar. Tetapi di daerah tertentu dianggap itu tidak kasar, karena sudah terbiasa telinganya. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa kan risih mendengarkannya. Bisa dipahami saudara-saudara. Jadi Tuhan menghendaki ketika kita berbicara, maka suara ucapan kata-kata kita itu supaya memuliakan Tuhan, seperti orang memberitakan firman. Karena itu penting untuk membaca firman dan menghafal ayat. Saya kan juga banyak menghafal ayat-ayat yang sering mungkin saudara dengar. Ya, tujuannya apa? Supaya yang ada di dalam pikiran kita bisa lebih disegarkan firman. Misalkan di dalam kitab berbahasa Inggris misalkan, itu juga bisa dipakai untuk belajar bahasa. Cuman memang otak saya ini sudah banyak error karena sudah faktor U, saudara-saudara. Ya, jadi
hafal sebentar, nanti hilang lagi, tapi tidak putus asa untuk menghafal. Misalkan Matius pasal yang keberapa ini? Sebentar saya lihat. Matius pasal yang ke-5 ayat 48. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kenapa kok Tuhan menghendaki kita sempurna? Nah, saya membaca di dalam kitab bahasa Inggrisnya. Ternyata di dalam kitab bahasa Inggrisnya, Today's English Version itu bagus sekali. Di sana dikatakan, you must be perfect just as your Father in heaven is perfect. Di situ menggunakan kata perfect. Perfect itu dari tidak perfect menjadi perfect. Dari tidak sempurna menjadi sempurna. Beda dengan innocent. Tidak ada kesalahan sama sekali. Excellent, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada ayat-ayat tertentu yang dihafal, misalkan dalam bahasa Ibrani pun tidak masalah. Nah, di situ kita bisa sedikit demi sedikit belajar bahasa. Oleh karena itulah kalau kita ingin ucapan kita menjadi berkat, saudara bisa perhatikan, orang yang suka membaca kitab suci, kalimat-kalimat yang keluar itu menyegarkan, enak didengar. Bukan suara suara yang beraura negatif. Ya, saya bersyukur Tuhan izinkan saya untuk bisa melihat aura. Aura itu adalah luapan sukacita yang ada di dalam hati seseorang. Itu kelihatan, saudara-saudara. Walaupun orang mengatakan, oh enggak Pak, saya enggak marah, tapi auranya kelihatan. Boleh bilang tidak marah, tapi kelihatan marah. Memang tidak semua orang bisa melihat itu. Nah, saya lihat cucu saya, Ethan, sepertinya bakalan bisa melihat aura. Itu hal yang pertama, saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudara membaca kitab suci, ketika saudara menghadapi problem, maka ucapan keluar dari mulut kita masih bisa menjadi berkat. Biasanya orang kalau mengalami masalah, menghadapi problem yang berat, biasanya yang keluar dari mulutnya apa? Keluhan, mengeluh, menyalah-nyalahkan Tuhan. Padahal di dalam kitab Peratapan 3 ayat yang ke-33 dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah membuat manusia yang mengasihinya galau. Tidak. Tetapi semua itu merupakan proses kehidupan. Semuanya diambil dari sudut positifnya saja, saudara-saudara. Kalau saudara punya problem, saya juga punya problem. Jangan saudara pikir pendeta tidak punya problem. Pendeta justru problemnya banyak. Apalagi saya sebagai ketua sinode, problemnya problem pendeta-pendeta juga. Kan pendeta mengalami masalah di gerejanya, mengadu ke saya. Pak, ini bagaimana kasus seperti ini? Saya pikirkan, ya. Jadi problem itu banyak. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami problem, berarti saudara masih, itu dia. Kalau kita masih punya problem, artinya kita masih hidup. Kalau saudara berdoa, Tuhan lepaskan saya dari problem, itu sama saja dengan saudara minta mati. Karena hanya orang mati yang tidak punya problem. Problemnya adalah nanti saudara masuk ke Samayim atau ke neraka, begitu. Itu hal yang pertama. Jadi perlunya atau pentingnya membaca firman. Yang kedua, ketika dalam pencobaan tetap dapat mengalahkan tipu daya setan. Contohnya siapa? Yeshua sendiri. Yeshua adalah Elohim kita. Tetapi dalam kapasitas dia berwujud seperti manusia yang sempurna, ketika dia menghadapi masalah, ketika dicobai setan, yang keluar dari mulutnya adalah firman. Contoh di dalam kitab Matius atau Matius pasal 4 ayat yang keempat.
Di sana dikatakan, namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi apa yang Yeshua sampaikan itu firman. Tadi saya sudah sampaikan dan saudara sudah menjawab dengan benar. Kalau orang menghadapi problem, apalagi problemnya berat, biasanya problem berat dalam kehidupan manusia itu cuma dua hal. Yang pertama soal materi, yang kedua soal masalah kriminal. Ya, ini hal yang berat. Dan seringkali bisa lupa akan firman. Tetapi ketika kita memiliki ayat-ayat di dalam otak kita, maka kita bisa mengalahkan setan. Ketika setan mengatakan, sudahlah kamu bunuh diri saja. Daripada hidup mengalami kesulitan seperti itu, orang juga tidak peduli terhadap kamu, bunuh diri saja. Maka firman yang ada di dalam pikiran kita akan keluar. Bunuh diri berarti sama saja dengan masuk neraka. Dan itu bukan solusi. Orang biasanya bunuh diri itu untuk menutup rasa malu. Tetapi padahal ketika dia bunuh diri, tetap saja dipermalukan. Betul tidak saudara-saudara? Misalkan terjun dari gedung bertingkat, orangnya mati, ya kalau mati. Kalau pada protol tapi tidak mati, hidup menyusahkan orang. Ketika mati, malah dikorek semua keterangan-keterangannya. Seperti kasus yang sedang terjadi di tubuh kepolisian Republik Indonesia. Semua dibongkar habis. Apa yang dilakukan dengan tujuan supaya tidak malu, justru membuat malu dirinya sendiri. Bisa dipahami saudara-saudara. Itu akibat problem. Kemudian pada ayat yang ke-7 dari Matius 4, di sana dikatakan Yeshua berkata kepadanya, lagi telah tertulis, janganlah kamu mencobai Yahweh Elohimu. Ketika Yeshua dicobai, dia katakan jangan engkau mencobai Yahweh Elohimu. Ini adalah firman sekaligus membuktikan kalau dirinya adalah Yahweh. Karena yang dicobai Yeshua, yang dicobai dirinya. Tetapi dia katakan jangan engkau mencobai Yahweh Elohimu. Karena dia adalah Yahweh dalam wujud seperti manusia. Jadi keluar lagi firman Tuhan. Ketika masuk kepada pencobaan yang ketiga, Yeshua menjawab di dalam Matius 4 ayat yang ke-10. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, kemudian Yeshua berkata kepadanya, "Anyalah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Jadi apa yang disampaikan oleh setan untuk Yeshua melakukannya, kalau Yeshua melakukan berarti dia tunduk di bawah otoritas setan. Tetapi Yeshua melawan dengan firman. Ya. Itu hal yang kedua. Jadi ada keuntungannya kalau kita membaca kitab suci. Tuhan mengingatkan sesuatu. Seperti ketika saya memberikan seminar, ada orang tanya begini, Pak, kalau saya yang masih menyembah Allah, apakah saya masuk neraka? Saya katakan yang bisa memasukkan neraka atau surga itu bukan saya. Yang menentukan adalah firman. Masalah masuk surga atau neraka itu tergantung bagaimana orang itu melakukan firman atau tidak. Kalau melakukan firman pasti masuk surga. Kalau tidak melakukan firman ya masuknya neraka. Bapak tidak bisa memutuskan. Memangnya saya Tuhan. Baca saja firman Tuhan. Karena kalau saya mengatakan masuk neraka, nanti dikatakan kok menghakimi, siapa kamu? Ini kalimat jebakan saudara-saudara, ya.
Dan itu tidak pernah terpikir dari otak saya. Kemudian saya balas tanya, apakah tidak sebaiknya kebalik? Saudara yang mengatakan saya sesat karena saya tidak menyebut Allah. Dia diam. Kemudian saya katakan, buktinya kenapa saya dipecat? Kalau memang menyebut Yahweh itu benar, kenapa dipecat? Tapi bagi saya tidak pusing saya dengan soal pemecatan. Yang penting saya tidak dipecat Tuhan. Dengan jawaban itu sebetulnya sudah memberikan counter terhadap orang yang bertanya tetapi menjebak itu. Tetapi tanpa kita harus menghakimi. Ya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, pentingnya membaca kitab suci, tutur katanya baik dan menguatkan karena firman Tuhan. Orang yang otaknya berisi kehidupan kebun binatang, mulutnya kotor atau lason hara, lidah jahat, karena di dalam otak yang keluar itu, maka teraplikasi di dalam ucapan. Karena kitab suci katakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau orang mulutnya kotor karena hatinya kotor. Orang yang hatinya dengki penuh dengan pengancaman, maka dia pekerjaannya hanya mengancam orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan dari Indonesian Literal Translation, janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu, sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan. Perhatikan, percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Ini semua tergantung dari isi hati orang tersebut. Kalau orang itu hatinya diisi firman, maka yang keluar dari mulutnya bukan ancaman, bukan berusaha untuk melukai hati orang lain, tetapi yang keluar adalah ucapan kasih dan bisa menjadi teladan. Kalau orang yang hidupnya mengancam bisa memberikan teladan tidak, saudara-saudara? Tidak. Ya. Tetapi orang akan menghormati kita kalau ucapan kita adalah ucapan yang membangkitkan iman. Bahkan ketika kita terintimidasi sekalipun, kita tidak mengcounter dengan hal yang sama. Ya, saya bersyukur memang saya termasuk orang yang berjiwa kolerik, keras, tetapi tidak kasar. Saya ini keras, tetapi hati saya lembut, saudara-saudara. Terbukti apa? Kalau lihat film yang menyedihkan, saya bisa nangis. Tapi kalau orang yang keras dan kasar, sangat sulit untuk menangis. Ya. Tetapi saya tidak mau nonton film disuruh nangis terus. Kan banyak orang suka nonton film, nanti nangis. Dan nonton film, Pak Simeon kan kemarin katakan, orang nonton film itu untuk sukacita, ya, jangan dipakai untuk menangis. Tapi kalau ada kisah yang sedih, memang hal itu bisa membawa perasaan. Dan karena itu transfer roh. Jadi bisa menjadi teladan, menguatkan karena ada firman di dalam hati kita. Yang keempat, apa pentingnya membaca kitab suci? Tetap semangat seperti saat dipanggil Tuhan. Orang yang suka membaca firman biasanya adalah orang-orang yang awal dijamah oleh Roh Kudus. Ketika seseorang pertama kali dijamah Roh Kudus, maka orang itu suka membaca kitab suci. Saya dulu ini mana mau membaca kitab suci karena saya berpikir orang Kristen itu pengecut. Karena kitab suci katakan kalau engkau ditampar pipi yang kanan, berikan pipi yang kiri, ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan.
Sementara saya sejak dulu diajari silat, diajari kuntao. Kalau orang memukul jangan sampai tangannya kena tubuh kita, sudah kita tangkis, tangannya main, kaki main, main semuanya. Lah kok ini ditamparkan pipi kanan, diberikan pipi yang kiri, lah bonyok kabeh, rusak semua. Wah, ini jadi orang Kristen enggak bagus, ini pengecut. Itu pikiran saya dulu. Saya baru terbuka ketika Tuhan menjamah saya dari sakit penyakit komplikasi mah typhus lever. Dalam posisi antara sadar tidak sadar, dibawa untuk ikut kebaktian kebangunan rohani Pendeta Dr. Maurice Cerullo tahun 1979 akhir, saudara-saudara. Tahun 77 atau 79, lupa saya. Ya. Tahun 77 saya baru lulus SMA. Tahun 79 kalau tidak salah. Saya masih kuliah di Jakarta. Saya dipanggil Tuhan dan menerima mujizat kesembuhan. Ketika itu saya membaca firman. Ketika sampai kepada Yeshua, dia tahu kalau dia masuk ke kota Yerusalem, dia pasti akan mati. Loh kok masuk juga? Awalnya pikiran saya adalah pikiran yang negatif. Berarti Yeshua itu bodoh. Sudah tahu masuk ke situ mati, kok dia masuk juga. Tetapi ketika pembacaan firman terus berlanjut, ternyata pemikiran saya, pemikiran salah. Yeshua memang harus mati. Setanlah yang tidak menghendaki Yeshua mati. Kenapa? Karena kalau Yeshua tidak mati, berarti karya penyelamatan umat manusia gagal. Tetapi Yeshua bersedia mati untuk saudara dan saya. Dan saya katakan ini baru pribadi gentleman. Pribadi yang siap berkorban bagi sesamanya. Tetapi karena dia Tuhan, maka pengorbanannya membawa keselamatan. Ada orang yang berkorban bagi orang lain. Ada enggak saudara? Ada. Tetapi karena itu orang, manusia biasa, maka dia berkorban hanya sebatas membela. Tapi tidak bisa membawa orang itu masuk surga atau neraka. Beda dengan Yeshua HaMashiach. Dia mati untuk saudara dan saya. Kalau Yeshua tidak mati, Barabas yang mati. Karena pada saat itu kan orang katakan, salibkan dia, bebaskan Barabas, kan begitu. Yeshua bisa saja membela diri, tidak perlu memanggil malaikat. Dia sendiri bisa mengucapkan kata-kata yang membuat orang mati seketika. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Jadi pentingnya membaca kitab suci. Ketika saya sudah menerima jamahan Tuhan, tiap hari baca kitab suci, saudara. Bahkan satu hari bukan satu pasal. Satu hari bisa 10 pasal, bisa satu buku. Misalkan kitab Matius itu satu kitab berarti 28 pasal itu dibaca. Ya. Dan rasanya terus meluap-luap di dalam hati. Nah, ini adalah panggilan awal. Jadi pentingnya membaca kitab suci adalah memiliki semangat seperti saat dipanggil Tuhan. 1 Korintus 7 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation, kitab suci mengajarkan kepada kita nasihat Rabi Saul kepada jemaat di Korintus. Biarlah setiap orang tetap tinggal sesuai dengan panggilan yang di dalamnya dia telah dipanggil. Jadi ada luapan sukacita. Saya ingin sampaikan bahwa pembacaan kitab suci itu sangat berbeda dengan pembacaan kitab-kitab yang lain ataupun buku-buku yang lain, baik buku cerita maupun buku majalah. Karena apa? Pembacaan kitab suci akan membawa berkat di dalam hidup kita. Kemudian hal yang kelima, pentingnya membaca kitab suci, mengerti tugas kehidupan.
Efesus 4 ayat yang ke-17 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, inilah selanjutnya, aku mengatakan dan menegaskan di dalam Tuhan, kamu tidak lagi hidup seperti juga bangsa-bangsa lainnya hidup di dalam kesia-siaan pikiran mereka. Artinya bahwa pikiran kita yang diisi oleh kitab suci itu bukan pikiran yang sia-sia, tetapi akan membawa sukacita baik sekarang maupun yang akan datang. Saudara bisa buktikan mulai saja pembacaan kitab suci, maka saudara akan mengetahui bedanya. Yang keenam, pentingnya membaca kitab suci agar rohaninya tidak tidur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, jadi biarlah kita tidak tertidur seperti juga orang-orang lain, tetapi kita harus berjaga-jaga dan sadar. Bagaimana kita bisa sadar dan berjaga-jaga adalah kalau kita memiliki firman di dalam hati kita, saudara-saudara. Nah, mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Mengapa kita harus membaca kitab suci? Mengapa? Pertanyaan ini yang seringkali disalahartikan jawabannya. Ya, daripada nganggur, Pak, daripada ngantuk, Pak, daripada nungguin orang jenuh baca. Salah motivasi yang seperti itu. Ya. Mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Supaya kita jangan mau kalah dengan setan. Setan itu ngerti firman Tuhan loh, saudara-saudara. Maka dari itu kadang manusia ketika dicobai, setan mencobainya menggunakan firman, menggunakan ayat untuk menipu kita. Contohnya mana? Matius 4 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation. Matius 4 ayat 6 dikatakan, dan dia berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis. Ini yang ngomong siapa, saudara? Setan. Karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Loh, setan ngapal ke ayat, saudara-saudara. Bayangkan, setan hafal ayat. Orang Kristen terkadang jangankan menghafal, baca pun belum pernah. Padahal kalau kita membaca kitab suci banyak sekali. Kenapa saya melihat banyak umat Tuhan yang diperdaya oleh setan? Karena tidak pernah membaca kitab sucinya sendiri. Setan itu bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi mereka, karena banyak ya, bahkan mereka ini memahami betul siapa Yahweh, siapa Yeshua. Karena itu dia bisa menyamar seperti Yahweh, seperti Yeshua. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan tidak heran karena Satan sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Setan itu bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi siapa saja, menyamai yang maha tinggi. Karena itu ada orang yang mengatakan begini, Pak, Roh Kudus ngomong sama saya. Katanya tahun depan akan terjadi rapture. Jawaban saya, oh ya. Menurut saudara, kalau Roh Kudus mengatakan tahun depan akan rapture, itu dari firman, dari Tuhan atau dari setan? Kenapa bisa mengatakan dari setan? Kenapa? Karena kitab suci sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali. Malaikat di sorga pun tidak.
Anak pun tidak ada loh ya di dalam kitab berbahasa Ibraninya. Artinya Yeshua tahu enggak dia kapan datang? Tahu. Lah kok kita sok tahu tahun depan akan terjadi rapture? Maka ada orang yang orang katakan terzolimi begitu ya. Kamu tidak mau memberikan uang, nanti kalau rapture kamu nggak terangkat. Lalu ketakutan. Iya kan? Padahal ini dari setan. Tidak mungkin Roh Kudus mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan yang sudah difirmankan. Bisa dipahami, saudara? Nah, kalau orang tidak membaca kitab suci, hati-hati. 2 hari lagi loh, saudara-saudara. Roh Kudus ngomong sama saya. Roh Kudus berbicara audible, 2 hari lagi akan terjadi pengangkatan, akan terjadi rapture. Wah, medeni nek ngono, Pak. Menakutkan. Kalau saya ada orang mengatakan 2 hari lagi mau rapture, oh ya, kamu ikut rapture enggak? Berapa banyak kali orang mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan rapture. Pakai baju putih-putih. Tujuannya apa pakai baju putih-putih? Supaya Tuhan melihat dari Samayim, anakku hatinya putih, begitukah? Tuhan tidak melihat apa? Pakaian. Tuhan melihat isi hati kita. Pakaian boleh putih, kalau hatinya kotor tetap saja kelihatan. Karena Tuhan tahu rahasia hati. Ayatnya di mana itu, saudara-saudara? Mazmur pasal. Nah, nanti diingat saja sendiri ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini jangan mau dibohongin setan. Berpegang saja kepada janji firman. Kalau kita tidak memahami firman, hasilnya seperti apa? Seperti yang Pak Yonas kemarin sampaikan. Klaim sana, klaim sini. Saya sangat setuju itu, saudara. Jadi jangan sekedar klaim, apanya yang diklaim. Kecuali asuransi mobil, kalau mobilnya ketabrak, penyot baru klaim. Yang penting adalah ayat firman di dalam hati kita. Maka ketika Yeshua HaMasyiah datang kembali untuk yang kedua kali, kitab suci katakan seperti pencuri. Karena tidak ada orang lain yang tahu. Masa pencuri ngomong, saya mau mencuri ke tempat Pak Sarmujito, telepon dulu. Halo Pak Sarmujito, nanti malam jam 10 saya mau datang ke rumah Bapak mau mencuri loh. Pernah ada pencuri begitu? Ya enggak ada. Apalagi kalau nanti saya mencuri malam-malam, gulingnya Pak Jito mau saya curi. Nah untuk apa mencuri guling? Yang dicuri tentu benda yang berharga. Nah ketika Yeshua datang ke bumi dalam bukan wujud seperti bayi, tetapi dia datang dengan berlaksa-laksa malaikat, dia seperti pencuri. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah firman beserta dengan orangnya yang hatinya memiliki firman. Itu yang akan rapture. Bisa dipahami saudara-saudara? Karena itu firman Tuhan, pembacaan itu sangat penting. Saya sudah membantu saudara dengan membuat video, apa judulnya? Nah, lali kabeh. 1 pasal, 1 hari. Hari ini tadi pagi saya sudah upload. Hari ini hari yang keberapa? Berarti saudara belum baca. Hari yang ke-50. Biasanya gitu. Hari yang ke-40. Ya, artinya sudah 40 hari saya mengupload video. Loh, tujuannya apa toh Pak? Tujuannya untuk membantu orang-orang tua, bukan yang tidak bisa membaca, tapi akibat faktor usia, matanya lamur. Kalau baca salah-salah, baca nomor 1 baris pertama nanti loncat baris keempat misalkan, kan bisa saja. Nah itu saya bantu. Nah saudara enak tinggal merem, ya merem sambil begini ya boleh, telinganya dengerin pembacaan.
Saudara jangan pikir saya membuat seperti itu mudah, garek mau cotok tinggal membaca saja. Oh, tidak semudah itu. Gangguannya itu luar biasa, saudara-saudara. Sangat luar biasa gangguannya untuk saya membuat video itu. Bahkan ketika sudah membaca itu saya teliti ulang, saudara-saudara. Saya membaca nanti ada kalimat atau kata yang terlewatkan. Saya ulang lagi. Sampai harus betul-betul tepat seperti apa yang tertulis dalam kitab suci. Pengecualian adalah nama tempat, nama orang yang saya ganti kepada sesuai dengan nama aslinya. Mitsrayim misalkan, itu dari Mesir. Ya. Kemudian ilah saya ganti sesembahan. Kira-kira seperti itu. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, saya membuat itu tidak semudah apa yang saudara bayangkan. Gangguannya itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Ketika sudah membaca sampai tengah-tengah hampir mendekati terakhir, ada suara dari luar. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Masuk, waduh. Ulang lagi. Kemudian membaca hurufnya salah. Ya, padahal saya sudah mikir benar-benar supaya jangan salah. Tetap ada salahnya. Nanti saudara bisa buktikan. Saudara membaca kitab suci jangan satu ayat. Kalau satu ayat cukup. Ya, satu pasal saudara baca dengan bersuara. Direkam kemudian saudara kelopkan lagi. Pasti ada yang tidak cocok dengan tulisannya. Ada yang muncul sendiri nambahi dewe. Ya, ini aneh memang. Karena otak kita juga ikut bekerja. Jadi saya membuat seperti itu dengan berbagai kesulitan dengan satu tujuan. Supaya saudara diberkati Tuhan. Jadi dikhususkan bagi yang tidak bisa membaca karena faktor usia dengan mata yang kurang jelas dan sebagainya. Kemudian hal yang kedua, mengapa kita harus membaca kitab suci atau membaca firman Tuhan? Pembacaan firman Tuhan dengan bersuara, perhatikan, merupakan makanan rohani bergizi tinggi yang menyebabkan keinginan terus dan terus serta ingin terus membaca. Pertama kali saya ke Singapura, saya lupa tahunnya. Saya berkunjung ke salah satu gereja di Singapura, saya ketemu pendetanya. Waktu itu pendetanya namanya Peter Tan. Sekarang ada lagi namanya Peter Tan, tapi saya lihat di YouTube beda orang. Ya, ini orangnya masih muda. Dia katakan apa? Membaca kitab suci dengan bersuara itu merupakan makanan rohani yang bergizi tinggi bagi roh kita. Manusia itu memiliki 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu keinginan dan kehendak. Roh itu yang memberikan kehidupan. Tubuh itu seharusnya dikuasai oleh pikiran yang dikuasai oleh roh. Tetapi ketika roh kita lemah, rohlah yang dikuasai oleh pikiran yang menguasai tubuh. Sehingga orang melakukan perbuatan kejahatan, intimidasi, ya, melakukan penyanderaan, melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Itu semua karena tubuh yang menjadi penguasa. Seharusnya yang menjadi penguasa itu apa? Roh. Nah, roh ini juga butuh makanan. Jangan kita mikirkan tubuh saja. Kalau sudah mulai jam 12, perut sudah mulai bunyi. Kruk, 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 kruk. Misalkan ya. Berarti sudah minta makan. Saudara mikir, saya mau makan apa hari ini ya? Capcay, buyong hai, hai. Pokoknya makanan yang lezat. Tujuannya apa? Supaya tubuhnya kuat. Tapi ternyata makanan yang lezat-lezat itu kolesterol,
lemak-lemak tinggi, akibatnya justru membuat tubuh tidak sehat. Ini yang selalu kita pikirkan, tapi pernahkah kita memikirkan roh kita juga butuh makanan? Makanan yang paling bergizi tinggi, Pastor Peter Tan katakan, yang terbaik adalah membaca dengan bersuara. Kalau saudara belum pernah melakukan ini, saudara bisa coba. Nanti kalau saudara sudah membaca bersuara sekian pasal, mau berhenti itu rasanya eman-eman, saudara-saudara. Rasanya sangat disayangkan kalau berhenti. Saudara bisa buktikan. Karena itu kita perlu mencontoh saudara kita umat Islam. Umat Islam kalau membaca kitab sucinya, bersuara enggak? Bersuara. Lah kalau kita kalau membaca kitab suci, batin tok. Jadi ilmu kebatinan, saudara-saudara. Yang penting kan hati, Pak. Yang penting hati. Lah kalau yang penting hati, saya enggak perlu khotbah dengan bersuara. Cukup begini-begini saja. Yang penting hati. Betul enggak, saudara-saudara? Lah saudara yang mendengarkan juga yang penting hati. Manggut-manggut saja sudah. Montak-mantuk, montak-mantuk. Mantuk, montak-mantuk itu bahasa Indonesia apa ya? Ngangguk-ngangguk saja. Jadi ini namanya perkumpulan ilmu kebatinan. Kan tidak seperti itu. Ketika Yesus lewat, ada seorang yang bernama Bartimeus. Yesus tanya, "Hai Bartimeus, apa yang ingin aku lakukan bagimu?" Apa Yesus tidak tahu kalau Bartimeus itu ingin bisa melihat? Tahu enggak, saudara? Bapak Yahweh ngomong sama Adam, "Adam, di mana engkau?" Memangnya Adam ngumpet, Bapak Yahweh enggak tahu. Peta umpet. Yahweh tahu enggak Adam ngumpet di mana? Tahu, tapi kenapa kok Yahweh tanya, "Hai Adam, di mana engkau?" Karena Tuhan menghendaki keluar ucapan kita. Bartimeus yang ingin matanya melek, dia ingin mengucapkan, "Tuhan, aku ingin mataku melek." Adam harus mengucapkan pertanggungjawaban atas apa yang dia sudah lakukan. Jadi ketika saudara membaca kitab suci, diucapkan sampai telinga saudara mendengar suara saudara sendiri. Itu dahsyat sekali, luar biasa, saudara-saudara. Saya melihat di YouTube jarang dan boleh dibilang tidak ada pendeta yang mengajarkan kalau membaca kitab suci bersuara. Coba saudara tunjukkan kepada saya, adakah pendeta yang mengajar seperti itu? Tidak ada. Saya ajarkan kepada saudara, kalau membaca kitab suci dengan bersuara, lah kok kembribeni tetangga, ya ndak usah teriak-teriak. Yang penting seperti saya membaca kitab suci itu loh, saudara-saudara, yang saya kirimkan setiap hari ya. Seperti itu. Penekanan berbeda itu menghasilkan hasil yang berbeda. Kan saya sudah sering mengatakan sebuah kalimat yang bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, kucing makan tikus mati. Satu kalimat. Sekarang intonasinya diubah. Kucing makan tikus mati. Saudara bisa membayangkan kucing makan tikus mati. Ada tikus mati, dimakan kucing. Tapi kalau kucing makan, tikus mati. Artinya kucing makan, tikusnya mati. Kan beda makna. Kucing makan tikus, mati. Beda lagi enggak artinya? Mungkin tikusnya mengandung racun. Dimakan sama kucing, kucing makan tikus, mati. Siapa yang mati? Kucingnya atau tikusnya?
Kan begitu. Ini artinya intonasi pembacaan firman itu sangat penting. Karena itu terkadang saya membaca intonasinya beda. Saya ulang lagi, saudara-saudara. Wah, ini maknanya bisa berubah, bisa berbeda. Saya ulang lagi dengan intonasi yang benar. Maka dari itu satu pasal itu bisa 2-3 kali saya mengulang. Tujuannya supaya saudara ketika mendengar bisa mendapatkan makna yang tepat sesuai dengan isi firman Tuhan. Karena itu saya mengharap saudara membaca satu pasal satu hari. Sangat mudah sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman dengan bersuara merupakan makanan rohani yang bergizi tinggi. Nah sekarang apa yang terjadi saat membaca dengan bersuara? Saya sendiri yang membacakan untuk saudara, saya diberkati. Ketika saya membaca firman, saudara-saudara, itu Roh Kudus itu bisa berbicara untuk firman itu diaplikasikan di dalam kehidupan saya. Jadi saya membuat itu dengan sukacita, walaupun tujuannya supaya membantu saudara untuk memahami firman, tetapi ada berkat rohani tersendiri untuk saya. Karena itu walaupun salah-salah, it's okay, no problem. Saya tetap membacakan untuk saudara. Lah nek dibacakan saja saudara ndak mau, repot. Iya kan, wong tinggal dengerin saja kok. Kemudian hal yang kedua, ini yang terakhir. Ketika saya membacakan kitab suci untuk saudara, ada satu luapan sukacita di dalam hati saya. Setelah beberapa kalimat terbaca dengan bersuara. Ini kesaksian saya membacakan kitab suci untuk saudara. Lebih baik lagi, kalau saudara bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi saudara buka ayatnya, saudara mendengarkan sambil matanya melihat tulisan yang ada di dalam kitab suci saudara. Apalagi kalau saudara ikut mengucapkan, wah jos gandos, saudara-saudara. Betul, saudara bisa buktikan. Dan kalau roh kita dekat dengan Tuhan, setan mau mencobai kita. Nehi, tidak bisa setan dekat-dekat kepada kita. Ya, kalau setan tidak dekat kepada kita, semua pencobaan akan berakhir. Dan saya ingatkan bagi saudara yang saat ini masih ada di dalam kesulitan kehidupan, saya ingatkan, di dalam dunia ini segala sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Saudara pernah mengawali ada hidup di dalam pencobaan, saudara meyakini bahwa pasti akan ada akhirnya. Dan itu merupakan seperti hukum gravitasi, asal saudara beriman. Hukum gravitasi itu apa? Kalau kacamata saya ini saya lemparkan ke atas, apa yang terjadi? Dia akan jatuh ke bawah, kecuali saya lemparkan ke atas, nyangkol di atas, itu lain masalah. Kalau enggak saya lempar, pasti dia akan jatuh. Segala sesuatu yang ada awalnya, saudara yakini pasti ada akhirnya, pasti akan berakhir. Apapun pencobaan saudara, apapun kesulitan hidup saudara, apakah saya tidak pernah mengalami hal seperti itu? Saya sering ceritakan kepada saudara. Tetapi semuanya berakhir. Dan kalau kita dekat Tuhan, pasti happy ending. Akhirnya bahagia, akhirnya sukacita. Karena kita dekat Tuhan. Amin. Saya tidak akan memperpanjang firman. Inilah kesaksian yang saya sampaikan ketika saya membacakan kitab suci untuk saudara. Karena itu bacalah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Belajar untuk mentaatinya, untuk kami membaca kitab suci setiap hari, bahkan bersuara, supaya roh kami dikuatkan karena kami mendapatkan makanan rohani yang bergizi tinggi. Engkau berkati seluruh jemaat, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang mendengarkan melalui multimedia, baik YouTube, Facebook, maupun melalui radio Surya Kebenaran.
Kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Tuhan, apabila sesampainya di rumah, ada umat-Mu yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleh yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Hamasya Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara.